Penanti nyanyian Johnny Plate diduga ex-Menkominfo tak bermain sendiri soal dana korupsi 8 triliun. Sekarang ini tergantung dari kejaksaan juga, apakah ini murni hukum atau tidak. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja, apakah ini ada case politiknya atau tidak. Jadi harus ada penjelasan setransparan mungkin dan segera prosesnya. Jadi jangan berlama-lama. Kasus korupsi proyek BTS untuk daerah 3T ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak, sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah, organized crime, yang ini tentu melibatkan banyak pihak. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin akan berkembang ke pihak lain, sangat mungkin. Baik itu pihak di internal Kominfo sendiri, para perusahaan swasta, baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun ya sangat terbuka kemungkinan adalah orang-orang di luar pihak-pihak pelaksana pekerjaan ini yang terkait dengan Menteri Kominfo. Proyek 10 triliun realisasinya baru 2 triliun. Ini harus segera dikejar, ini masyarakat harus gempes ini. Kemana dana 8 triliun itu? Menyebar. Pasti tidak ke satu, bahkan ke 5 pihak saja. Pelaku ini tentu menguasai bagaimana taktis lolos dari jeratan hukum. Ini apa indikatornya? Jika akhir tahun 2021 saja pasti ada laporan progres, namun masih bisa lolos. Oh, ini saking pinternya koruptor ini. Kunci yang paling utama sebenarnya kita tidak usah berdebat, segera kenakan TPPU dalam kasus ini. Sehingga aliran ini kemana? Jelas kemana? Jelas tadi yang saya katakan, klaster ternyata supplier tidak dibayar bahkan, gitu. Bahkan ternyata diduga main kontraktornya yang besar. Terus kemudian tadi ada yang ditangkap kemarin sebenarnya itu adalah yang ngirim-ngirim kemana-mana tadi. Nah, itulah nanti dengan pencucian uang semua akan beres dan istilahnya menghilangkan perdebatan ini politik atau bukan tadi gitu. Jadi tapi kalau TPPU tidak dikenakan berarti saya nuduh politik, jadi gitu aja. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G masih mengundang pertanyaan besar. Hal ini mengingat kerugian negara 8,3 triliun tak mungkin hanya dinikmati 7 tersangka. Hingga kini banyak pihak menunggu mantan Menkominfo Johnny Plate bernyanyi. Kemana saja dana korupsi menara BTS 4G bakti Kominfo 8,3 triliun mengalir. Aliran dana korupsi 8,3 triliun tak mungkin dinikmati Johnny Plate dan 6 tersangka lain. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia menyebut, anggaran jumbo proyek pembangunan BTS 4G itu tak mungkin hanya menjadi bancakan sedikit orang. Sejauh ini Kejagung memang baru menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk diantaranya adalah Menkominfo Johnny Plate. Kata Diki, sulit rasanya menganggap bahwa dugaan korupsi BTS dilakukan oleh Menkominfo seorang diri dan kerugian negara. Hasil perhitungan BPKP sebesar 8 triliun hanya dinikmati oleh 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Adapun 6 tersangka lainnya adalah Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Mukti Ali, Account Director of Integrated Account Departemen Huawei Tech, dan juga Komisaris PT Solides Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Gelubang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Hudef UI, Yohan Suryanto. Baru-baru ini Kejagung juga menangkap Windy Purnama yang disebut orang kepercayaan Irwan Hermawan. Menurut Dika, Kejaksaan Agung tidak memiliki alasan untuk tidak menelusuri aliran uang panas dalam kasus ini berdasarkan bukti yang telah dikantongi penyidik. Dika juga menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Anak buah Presiden Jokowi itu menyebut Kejagung sudah mendapatkan rekaman yang memuat percakapan mengenai nama-nama pejabat penting lain yang terlibat dalam pembagian proyek BTS 4G. Ia berharap Kejagung berkoordinasi dengan lembaga lain seperti PPATK untuk mengikuti aliran uang itu atau follow the money. Termasuk berkoordinasi untuk mengusut aliran dana dan transaksi mencurigakan dalam pusaran proyek BTS ini. Terpisah, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni juga memandang kasus besar seperti kasus proyek pengadaan BTS 4G ini mustahil hanya dimainkan oleh seorang Johnny Plate saja. Adapun Plate diketahui merupakan kader Nasdem. Sebelum ditahan, ia duduk sebagai sekjen. Saroni meminta semua pihak yang terlibat dalam korupsi itu diusut tanpa pandang bulu. Menurut dia, jika kasus ini dibongkar, maka berbagai isu yang berseliweran hingga fitnah akan menjadi jelas. Saroni juga menyinggung pernyataan Mahfud yang mengaku mendapat informasi bahwa aliran dana korupsi proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik.
Namun Mahfud menganggap hal itu hanya sebagai gosip politik. Terkait hal ini, Syahroni menegaskan pengusutan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik, melainkan murni proses hukum. Keberadaan Wendy Purnama, tersangka ke-7 dalam korupsi proyek BTS 4G, disebut menjadi saksi kunci mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus Plate. Adapun Wendy disebut sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan. Pengacara Irwan, Handika Hanggowongso, mengungkapkan kliennya dan Wendy merupakan teman lama. Menurut dia, Wendy akan sangat membantu Kejagung mendapat bukti lain yang membuat pengusutan kasus ini berkembang.